Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vista Aisyah Rusdiana, NIM 202111017, Mary Merliana, NIM 202111018, Vina Kusuma Febriana, NIM 202111019, Ani Suryo Wigati, NIM 202111010. Dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Mawaris dengan materi yang telah ditentukan, yaitu teknik hitung asal masalah, aul, dan rod. Berikut penjelasannya. Dalam pembagian harta waris menurut Islam merupakan pembagian harta yang diberikan kepada keluarganya. Mereka biasanya mendapatkan hak waris ini setelah orang tuanya telah meninggal dunia. Adapun cara pembagian harta waris dalam Islam yang diatur dalam surat An-Nisa. Metode perhitungan sebagai upaya penyelesaian suatu kasus kewarisan, baik itu kekurangan atau kelebihan harta warisan. Dalam surat An-Nisa menjelaskan bahwa pembagian harta waris telah ditentukan setiap hak ahli waris. Di antaranya, yakni haknya ada yang mendapatkan setengah bagian, 1/4 bagian, 1/8 bagian, 2/3 bagian, 1/3 bagian, dan 1/6 bagian. Sebagaimana menurut Dr. Mustafa Al-Kin, syarat pembagian harta warisan dalam Islam yang mana harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Di antaranya terdiri dari 4, yaitu 1. Orang yang mewariskan harta benar-benar telah meninggal dunia. Hal ini harus bisa dibuktikan dengan cara medis supaya terbukti kebenarannya. 2. Adanya satu alasan secara rinci yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan, yakni alasan pewaris bisa disertai dengan saksi. 3. Ahli waris yang akan menerima harta haruslah dalam keadaan hidup, meskipun dalam keadaan sekarat. 4. Harus ada hubungan antara ahli waris dengan pihak pewaris, baik melalui kekerabatan nasab, hubungan pernikahan, maupun pemerdekakan budak atau wala. Asal masalah. Dalam pembagian warisan, asal masalah adalah satu hal yang mesti ada untuk bisa menentukan bagian atau siham masing-masing ahli waris dalam bentuk bilangan bulat, bukan dalam bentuk pecahan. Dalam ilmu aritmatika, asal masalah bisa disamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut dari masing-masing bagian pasti ahli waris yang ada. Asal masalah atau KPK ini harus bisa dibagi habis oleh semua bilangan bulat penyebut yang membentuknya. Para ulama faraid menyepakati bahwa dalam pembagian warisan ada 7 macam asal masalah yang dihasilkan dari 6 bagian pasti yang telah ditentukan. Ketujuh asal masalah tersebut adalah bilangan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ketujuh asal masalah ini digunakan apabila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdapat orang yang memiliki bagian pasti atau zawil furud. Bila dalam kasus pembagian warisan ahli warisnya terdiri dari orang laki-laki semua yang mendapat bagian asobah, maka harta waris tinggal dibagi rata kepada mereka dengan asal masalah menggunakan ada durus atau jumlah ahli warisnya. Namun, bila ahli warisnya terdiri dari para penerima asobah laki-laki dan perempuan, seperti 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan misalnya, maka setiap ahli waris laki-laki dianggap sebagai 2 orang. Berikutnya jumlah keseluruhan ada durus dijadikan sebagai asal masalah untuk membagi harta warisan di antara mereka dengan batasan laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Contoh 1. Setiap masalah
Waris yang ada bagian pasti 1/6 atau 1/6 dan sisa, atau 1/6 dengan setengah, 1/3 atau 2/3, maka asal masalahnya adalah 6. Bagian 1/6 dengan asobah. Contohnya seperti pada layar yang Anda lihat. Penjelasannya, ibu mendapat 1/6 bagian dengan 1 siham, anak laki-laki mendapat asobah dengan 5 siham. Pengertian aul. Aul menurut bahasa mengandung banyak pengertian, di antaranya termakna zalim dan menyeleweng, sebagaimana di firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, pengertiannya mereka berbuat zalim dan menyeleweng. Sedangkan pengertian aul menurut istilah ialah bertambahnya jumlah saham dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Dapat kiranya kita rumuskan bahwa yang disebut aul adalah keadaan berlebihnya saham-saham para ahli waris terhadap angka asal masalah, sehingga apabila harta pusaka itu dipilih-pilih atau dipecah-pecah, sejumlah angka asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham zawil furud. Cara menyelesaikan aul. Penyelesaian aul secara teori dalam beberapa literatur kewarisan banyak ditemukan apa yang disebut sebagai masalah imajinatif. Yang terdapat di dalamnya adalah beberapa kemungkinan susunan ahli waris yang menyebabkan perbedaan penyebut. Misalkan dari yang asalnya per 6 ditingkatkan menjadi pecahan per 7, per 8, per 9, dan per 10. Dari yang asalnya pecahan per 12 ditingkatkan menjadi per 13, per 15, dan per 17. Cara menghitung aul. Aul merupakan suatu keadaan dalam pembagian di mana harta tersebut habis pada suatu keadaan dalam komposisi ahli waris, sedang masih terdapat ashabul furud yang belum mendapatkan harta. Jika mengalami hal demikian, agar terjadinya keadilan dalam menetapkan harta waris, maka hitungannya dengan cara aul, yaitu membagi secara proporsional. Berikut contoh-contoh soal waris dalam keadaan aul. Adapun asal masalah yang tidak dapat diaulkan adalah 2, 3, 4, dan 8. Apabila asal masalah terdiri atas angka-angka ini, maka asal masalahnya tidak mungkin diaulkan. Sebagai contoh, seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka asal masalahnya diambil dari dua suami mendapat 1 dari 2 dan saudara perempuan sekandung atau seayah mendapatkan 1 dari 2. Maka dalam masalah tersebut tidak ada aul. Untuk memperjelas persoalan mengenai aul, ini perlu ditemukan beberapa contoh. Pertama, aul masalah 6. 1. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan waris seorang ayah ibu, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka asal masalahnya diambil dari 6 dan jumlah sahamnya adalah 6. Maka dalam masalah ini terjadi aul karena sahamnya sesuai dengan asal masalahnya. 2. Seorang waris meninggal dunia meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seibu. Asal masalahnya adalah 6 diaulkan menjadi 7. Maka bagian suami adalah setengah. Saudara perempuan seibu, asal masalahnya adalah 6 diaulkan menjadi 7. Maka bagian suami adalah setengah. Saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6. Dan jumlah keseluruhan saham adalah 7/6, yakni lebih satu saham dari asal masalahnya. Sebagai ganti, asal masalahnya yang tadinya 6 berubah menjadi 7. Contoh lainnya seperti berikut. Rad. Definisi rad. Kata rad secara bahasa etimologi adalah mengembalikan. Rada menurut istilah termologi adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian zawul furud nasabiyah kepada mereka sesuatu dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.
Rat ialah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian. Rat merupakan kebalikan dari aul. Misalnya, dalam suatu pembagian hak waris pada ashabul furud telah menerimanya haknya masing-masing, tetapi masih ada sisa. Akan tetapi tidak ada kerabat lain sebagai asobah, maka sisa dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Tujuan rat mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara profesional. Pendapat ulama tentang berhak mendapat dan tidak mendapat rat. 1. Ashabul furud. Menurut beliau yang dapat menerima rat hanya 8 orang. A. Anak perempuan. B. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki. C. Saudara kandung perempuan. D. Saudara perempuan seayah. E. Ibu kandung. F. Nenek ibu dari bapak. G. Saudara perempuan seibu. H. Saudara laki-laki seibu. Ahli waris yang tidak mendapat rat ialah suami dan istri karena kekerabatannya keduanya bukanlah karena nasab, akan tetapi karena kekerabatan sababiyah, karena sebab pernikahan. 2. Umar bin Affan. Sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris tanpa membedakan status kekerabatnya. 3. Zain bin Sabit. Sisa harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal. Contoh kasus sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun dalam penulisan dan cara penyampaiannya kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga sedikit penyampaian dari kami bisa bermanfaat untuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.